Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari Prodi PAI Universitas Muhammadiyah Bandung. Sebelumnya terima kasih Bapak telah menyempatkan waktu pada diskusi kali ini. Nah, sekarang kami pada kesempatan kali ini ingin buka gitu pemikiran kami terkait pendidikan Islam dari tokoh Al-Ghazali. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait latar belakangnya seperti apa, kemudian konsep pembelajaran seperti apa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika berbicara tentang pendidikan atau tokoh-tokoh pendidikan, memang ini tidak akan pernah ada ujungnya kalau berbicara tentang pendidikan. Pendidikan Islam itu merupakan pilar utama dan membentuk manusia yang beriman. Apalagi yang kalau dikaitkan dengan pemikiran Imam Al-Ghazali. Nah, di tengah dinamika zaman sekarang yang terus berkembang, pandangan pendidikan Islam ini ya semakin kompleks. Maka kita akan sedikit menggali tentang pendidikan Islam menurut pemikiran Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini bukan hanya sebagai tokoh atau ulama besar, namun beliau sebagai pemikir khusus di bidang pendidikan yang memang banyak orang memakainya teori yang dia pakai. Secara biografi, Imam Al-Ghazali ini adalah nama aslinya Imam Al-Ghazali Muhammad bin Ahmad Imamul Jalil atau Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali. Lahir di Tusi, daerah Khurasan, wilayah Persia tahun 490 Hijriah dan 1058 Masehi. Kerjaan Imam Al-Ghazali ini adalah memintal benang. Jadi pekerjaan ayahnya ini memintal benang dan menjualnya di pasar-pasar. Ini ayahnya termasuk ahli tasawuf yang hebat. Makanya Imam Al-Ghazali sebagai penerusnya. Sebelum meninggal dunia, ia berwasiat kepada teman kerabatnya untuk apa? Untuk menitipkan Imam Al-Ghazali. Maka ya Imam Al-Ghazali menyerahkan hartanya kepada Ar-Razzaqani. Jadi menitipkan kepada sahabatnya untuk biaya hidup dan belajar Imam Al-Ghazali. Ia wafat di Tusia sebagai kota tempat kelahiran pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi dalam usia yang ke-55 tahun atau 1998. Nah, pada kecilnya ia mempelajari ilmu fikih di negerinya sendiri pada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razzaqani, teman ayah yang merupakan orang tua asli Al-Ghazali. Jadi setelah wafatnya orang tuanya, dia dititipkan kepada temannya yang bernama Muhammad Ar-Razzaqani. Dia yang membimbing pembelajaran dan pendidikan Imam Al-Ghazali. Kemudian dia belajar pada Imam An-Nasr Al-Ismaili di negeri Jurjan. Setelah mempelajari beberapa ilmu di negaranya, maka ia berangkat ke Naisabur dan belajar pada Imam Al-Haramain. Disinilah ia mulai menampakkan tanda-tanda ketajaman otaknya yang luar biasa. Mungkin semua pada paham bagaimana ketajaman otak yang luar biasa yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali dan dapat menguasai beberapa ilmu pengetahuan pokok pada masa itu seperti ilmu matematik atau logika, falsafah dan fikih mazhab Imam Syafi'i. Karena kecerdasan itulah Imam Al-Haramain mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali itu adalah lautan tanpa bertepi. Saking apa? Saking pengetahuannya sangat-sangat tajam. Nah, itu sedikit berbicara tentang biografi. Seperti yang disampaikan tadi sama mahasiswa, begitu banyak juga karya-karya yang sudah diterbitkan oleh Imam Al-Ghazali. Namun yang lebih penting, ini konsep pemikiran pendidikan yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali berbicara atau memandang suatu pendidikan itu merupakan aspek kehidupan manusia yang penting. Tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan peserta didik yang kompeten, bukan hanya menyelesaikan materi semata, materi yang disampaikan oleh guru, bukan. Namun lebih kepada aspek kehidupan yang lebih penting, ujungnya nanti itu bertujuan pada pengetahuan ukhrawi atau akhirat. Nah, tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan peserta didik berkompeten dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Imam Al-Ghazali memikirkan hal itu berdasarkan nilai-nilai Islam, tapi berdasarkan nilai-nilai Islam. Di kalangan umat Islam juga muncul berbagai masalah kritis tentang pendidikan yang dengan sangat mendesak menuntut suatu pemecahan berupa wujudnya suatu sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip Islam. Al-Ghazali ini selalu menyadarkan semua pendapatnya dengan dasar Al-Quran dan hadis. Jadi dasar pemikiran Imam Al-Ghazali ini, dasarnya pendapatnya itu berdasarkan Quran dan hadis. Bukan teori-teori yang memang dibawa oleh teori-teori liberal. Proses pendidikan yang dimukakan Al-Ghazali dapat diketahui dengan mengetahui dan memahami pemikiran terhadap aspek yang berkaitan dengan pendidikan, terutama pada unsur pendidikan, tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, pendidikan lingkungan pendidik, dan lain-lainnya mempengaruhi peserta didik. Nah, setelah berbicara tentang konsep yang memang tadi dilatar belakangi dengan dasar pemikirannya itu dasar pemikirannya adalah Al-Quran dan hadis. Sekarang tujuan pendidikan. Al-Ghazali berpikiran memiliki tujuan pendidikan adalah memandang manusia sebagai teosentris. Teosentris ini sehingga dia menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan bukan hanya sekedar mencerdaskan pikiran saja. Jadi yang dimaksud dengan teosentris ini, menurut Imam Al-Ghazali itu bukan hanya sekedar mencerdaskan pikiran saja. Ada apa saja selain mencerdaskan pikiran? Berarti berusaha untuk membimbing, mengarahkan, meningkatkan, dan yang paling penting mensucikan hati untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk teosentris menurut pemikiran tujuan pendidikan pemikiran Imam Al-Ghazali. Nah, di satu sisi tujuan dari mencari ilmu menurut Al-Ghazali, jadi tujuan dari mencari ilmu menurut Al-Ghazali tidaklah mendekatkan diri kepada Allah saja. Jadi tujuan dari mencari ilmu menurut Al-Ghazali tidak lain adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuan pendidikan yang dimaksud dengan Imam Al-Ghazali salah satu paling pentingnya adalah yang penting anak dan guru itu dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada capaian saja, pengetahuan saja, bukan. Dan salah satu dari metode penyampaian ilmu adalah pengajaran. Jadi metode yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali untuk pendidikan adalah metode pengajaran. Ia menyatakan bahwa kemajuan suatu masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan. Maka dari itu, ranking pertama dalam ibadah, di samping itu terkesan kuat bahwa manusia menurut Al-Ghazali dapat memperoleh derajat akan kedudukan yang paling terhormat dan sekian banyak makhluk di permukaan bumi dan langit. Jadi derajat paling tinggi dan yang paling pertama itu dalam pendidikan adalah ibadah. Nah, tujuan utama mencari ilmu itu untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi kalau berbicara tentang pendidikan, tujuan yang paling utamanya itu apa? Mencari atau mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kalau kita memang masih bermuara pada buku teks atau mata pelajaran yang memang disajikan, itu bukan nggak boleh. Tapi tujuan utama itu mencari ilmu itu ujungnya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, yang kedua, materi atau kurikulum pendidikan yang digunakan Imam Al-Ghazali atau sudut pandang Imam Al-Ghazali adalah secara tradisional kurikulum itu berarti pelajaran. Berarti mata pelajaran yang berikan kepada peserta didik untuk menanamkan sejumlah pengetahuan agar mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Itu kurikulum. Jadi kurikulum itu bahasa ilmiahnya kurikulum. Kurikulum itu bahasa asingnya kurir. Kurir itu pengantar. Sekarang Pak paket bisa diantar sama siapa? Sama kurir. Nah, kalau dalam pendidikan kurikulum. Jadi kurikulum ini adalah pengantar ilmu yang kita sudah sajikan kepada siapa? Kepada anak melalui apa? Melalui mata pelajaran. Itu kurikulum. Jadi secara harfiah seperti itu. Tapi menurut pendidikan menurut Al-Ghazali, yaitu kurikulum dalam pengertian sederhana berarti mata pelajaran
yang diberikan kepada peserta didik untuk menanamkan sejumlah pengetahuan agar mampu beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kalau kita ngajar, kita bahannya kurikulum, pelajaran. Bagaimana supaya beradaptasi dengan lingkungan. Jadi jangan sampai kita ngajar aja. Tapi nggak paham, lingkungannya nggak paham, kita belum beradaptasi, itu ilmu yang kita sudah siapkan tidak akan nyampe ke anak. Kalau kita belum punya menguasai kurikulumnya. Maka yang paling penting, kurikulum apa, bahan apa yang kita siapkan untuk ngajar. Jadi jangan sampai tete-tete ini mau ngajar, nggak punya bahan, kurikulumnya nggak paham, lingkungannya nggak paham, bahkan adaptasinya pun juga masih grogi. Itu sangat disayangkan untuk mencapai kesempurnaan untuk pembelajaran. Nah, dalam menyusun kurikulum pelajaran, Al-Ghazali memberi perhatian khusus pada ilmu-ilmu agama dan etika sebagaimana yang dilakukan terhadap ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua, terkait metode pendidikan. Nah, di situ di metode pendidikan yang dipahami oleh Imam Al-Ghazali ini adalah dimulai dengan hafalan. Itu yang pertama. Metode yang digunakan dalam pendidikan menurut Imam Al-Ghazali pertama dimulai dengan hafalan, dan yang kedua dengan pemahaman. Jadi jangan sampai gurunya ketika mau menerapkan sebuah metode mengajarkan pendidikan, gurunya belum hafal, belum menguasai, dan belum paham. Yang terjadi nanti yang terjadi ketika masuk kelas diam saja, nggak ada interaksi dengan siswa. Karena apa? Karena siswanya karena kitanya belum hafal, belum menguasai materi, dan belum paham terhadap materi itu. Kemudian setelah hafal dan paham, kemudian lanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran. Nah, setelah kita paham, dilanjutkan dengan keyakinan. Yakin nggak ini materi yang akan kita sampaikan itu benar. Soalnya paling bahaya dari seorang guru itu gini. Kalau kita mengajarkan satu pelajaran, satu kali salah, itu disampaikan kepada 40 siswa, yang kita sesatkan 40 siswa. Itu bahayanya guru. Makanya perlu ada keyakinan. Yakin nggak ilmu yang kita bawa itu benar? Kalau yakin dan benar, baru kita sampaikan. Kalau kita belum yakin 3 kali 6 hasilnya berapa, kita jangan berani menyampaikan. Nah, jadi metode yang disampaikan, yang dipahami oleh Imam Al-Ghazali itu yang pertama dimulai dengan hafalan, yang kedua pemahaman, kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran. Baru kita sampaikan. Satu, masih ada konsep, kurikulum, tujuan. Oke, siap. Nah, sekarang yang selanjutnya pendidik ya. Nah, ini pendidik. Menurut Al-Ghazali, guru sebagai pendidik yang dapat diserahi tugas mengajar selain harus cerdas dan sempurna akalnya, juga baik akhlak dan kuat fisiknya. Makanya seorang guru itu jangan bawa masalah ke kelas. Benar-benar pura-pura bahagia aja. Jadi kalau berhadapan dengan anak, pura-pura bahagia aja. Jadi kadang punya masalah di rumah, di kosan, ataupun di manapun, ketika masuk sekolah berhadapan dengan anak, masalah itu dihilangkan. Karena kita harus cerdas, sempurna akalnya, baik akhlaknya, dan kuat fisiknya. Ulah letoy. Jadi, kan kita mau mengajarkan anak supaya cerdas, akalnya sempurna, baik akhlaknya. Kalau kitanya belum siap, belum punya memiliki itu, mau mana ada siswa mau cerdas, mau ada siswa yang mau kuat fisiknya. Nah, yang dimaksud dengan pendidik dalam uraian tentang faktor-faktor pendidikan dalam pandangan Al-Ghazali adalah orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Jadi kalau seandainya kita mengajarkan tentang huruf hijaiyah, itu yang bertanggung jawab bukan hanya di dunia saja, nanti di akhirat juga dipertanggungjawabkan. Maka tadi kuncinya adalah mereka harus memiliki penguasaan materi yang matang, harus cerdas, baik akhlak dan fisiknya. Nah, sering juga menurut Al-Ghazali menamakan guru itu sebagai, atau diistilahkan sebagai mu'allim. Yang kedua mudarris, mu'addib, dan al-walid. Nah, itu nama-nama atau panggilan atau istilah buat guru. Mu'allim, mudarris, mu'addib, dan al-walid. Oleh karena itu,
tugas guru sangat berkaitan dengan pengembangan aspek manusia secara utuh. Nah, sifat-sifat umum yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yang pertama rasa kasih sayang, simpatik. Yang kedua tulus dan ikhlas, tidak mengharapkan upah dan muridnya. Kalau mau ngelamar, mau terima, Bu, berapa dulu gaji saya, baru saya akan terima. Nah itu, bukan dari sosok guru yang baik. Menurut Imam Al-Ghazali seperti itu. Kerja dulu, nanti masalah maisha atau masalah honor itu belakangan. Yang kedua, jujur dan terpercaya. Yang keempat, lemah lembut dan memberi nasihat. Yang kelima, berlapang dada. Yang keenam, mengarahkan murid. Yang ketujuh, menghargai pendapat dan kemampuan orang lain. Mengetahui dan menghargai perbedaan potensi yang dimiliki murid. Mengajar tuntas dan tidak pelit terhadap ilmu. Yang terakhir, mempunyai idealisme. Nah, sekarang masalah sarana. Nah, sarana ini menurut Imam Al-Ghazali atau alat, atau bisa disebut dengan lingkungan pendidikan. Jadi sarana yang dimaksud, yang dipahami oleh Imam Al-Ghazali ini adalah lingkungan pendidikan. Jadi lingkungan pendidikan ini sebagai alat atau sarana prasarana untuk menunjang keberhasilan pendidikan anak. Jadi kalau seandainya di sekolah udah bagus, ternyata di rumahnya lingkungan orang tuanya masih jauh dari kurikulum sekolah, lingkungannya masih amburadul, otomatis yang kita sudah tanamkan di sekolah banyak sekali tidak terrealisasi di lapangan. Jadi alat pendidikan secara umum dapat digolongkan ke dalam dua bagian besar. Yang pertama, atau sarana prasarana yang pertama, alat pendidikan yang berupa benda. Nah, sekarang media-media, kursi, meja, itu benda. Yang kedua, seperti media pembelajaran. Yang kedua, alat pendidikan yang bukan berupa benda, yaitu apa? Lingkungan. Itu sarana yang paling dominan berperan penting untuk pendidikan anak atau untuk pola pendidikan. Jadi kalau kita mau buat sekolah, ya tuh lingkungannya, alat batu aja di mana-mana, tapi tidak terlepas dari sebuah masalah. Kalau nggak jauh dari warga, jauh dari jalan raya, warganya yang sering ada saja. Maka yang terpenting kita terkondisikan lingkungannya. Begitu juga sarananya, sarana juga harus diperhatikan, bangku, meja, papan tulis, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menuntut anak supaya bawa alat tulis dengan lengkap, tapi kelengkapan kita sebagai guru, apalagi kalau di pendidikan sebagai guru, pulpen itu nggak cukup satu, kadang anaknya yang ketinggalan, kita harus sebagai penyedia sarana buat anak. Nah, itu terkait dengan sarana. Yang selanjutnya, nah, apalagi yang itu, Pembiayaan. Pembiayaan. Terkait pembiayaan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di sini, beliau tidak terlalu fokus untuk masalah pembiayaan. Jadi pembiayaan ini beliau mengesampingkan, tidak menjadikan tolak ukur atau jadikan poin utama. Jadi yang terpenting konsep, kurikulum, sarana yang harus diutamakan, dan guru dan peserta didik. Masalah keuangan atau masalah pembiayaan itu belakangan. Jadi bukan berarti tidak penting masalah pembiayaan, tapi yang harus dimunculkan, dimiliki oleh lingkup pendidikan, yaitu guru, pendidik, sarana, dan masalah guru. Kalau masalah keuangan atau pembiayaan, beliau memang secara garis besar tidak terlalu menomorsatukan atau mengedepankan masalah pembiayaan. Beliau lebih kepada menyerahkan, insya Allah dengan ikhtiar kita menggiringkan anak-anak peserta didik atau menjalankan pendidikan dengan syariat yang Allah sudah tentukan. Beliau yakin bahwa pembiayaan akan Allah mudahkan. Begitu kurang lebihnya. Ada lagi? Kemudian ini ciri khas dari tokoh ibunya apa? Oh, siap. Ciri khasnya ini.
Demikian filsafat Imam Al-Ghazali. Yang pertama, metafisika. Metafisika. Untuk pertama kali Al-Ghazali mempelajari karangan-karangan ahli filsafat, terutama karangan Ibnu Sina. Setelah mempelajari filsafat dengan seksama, ia mengambil kesimpulan bahwa mempergunakan akal semata-mata dalam soal ketuhanan adalah seperti mempergunakan alat yang tidak mencukupi kebutuhannya. Yang kedua, iradat Tuhan. Demikian Imam Al-Ghazali yang kedua, iradat Tuhan mengenai kejadian alam dan dunia. Al-Ghazali berpendapat bahwa dunia itu berasal dari iradat atau kehendak Tuhan semata-mata, tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Yang ketiga, etika. Mengenai filsafat etika Al-Ghazali secara sekaligus dapat kita lihat pada teori tasawufiyah dalam buku Ihya Ulumuddin. Itu karya beliau. Dengan kata lain, filsafat etika Al-Ghazali adalah teori tasawufiyah itu sesuai dengan prinsip Islam. Al-Ghazali menganggap Tuhan sebagai pencipta yang aktif berkuasa, yang sangat memelihara dan menyebarkan rahmat kebaikan yang sekalian bagi sekalian alam. Begitu kurang lebihnya. Kalau pemikiran Imam Al-Ghazali. Terima kasih kepada Bapak atas keluangan waktunya untuk menyampaikan ilmunya yang sangat luar biasa ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.